Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa teknis pelaksanaan mobil vaksin untuk lansia di Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Daud Ahmad, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat. Selamat siang Pak Daud Ahmad, semoga sehat selalu. Selamat, alhamdulillah. Selamat siang Mbak Naila dan Mbak Widya. Selamat siang Pak Daud. Tadi yang menarik adalah ada mobil vaksin begitu yang akan menjangkau daerah-daerah yang mungkin sulit aksesnya ke rumah sakit maupun sebuah klinik kesehatan yang sudah dirujuk. Ini ada berapa unit mobil yang diturunkan, Pak? Jadi tadi seperti tadi disampaikan Pak Gubernur ya, mobil vaksin ini utamanya ditujukan untuk menjangkau daerah atau masyarakat yang terpencil, yang jauh dari fasilitas kesehatan. Karena Jawa Barat itu luas, masih ada masyarakat yang harus jalan berkilo-kilometer menuju ke fasilitas kesehatan atau puskesmas. Nah jadi Pak Gubernur menginstruksikan pada kami sekarang menggunakan mobil yang sebetulnya sudah ada. Mobil itu dibagikan oleh Pak Gubernur tahun 2019 dan 2020 itu ke desa-desa yang sudah terbagikan itu sebanyak 228 unit. Namanya Maskara. Nah, Maskara tuh mobil aspirasi kampung juara. Fungsinya mobil itu tadinya ya dia sebagai mobil bisa dipakai panggung untuk kawinan, bisa dipakai hiburan, musik dan sebagainya. Nah, dengan adanya konsep mobil vaksin ini, nah Maskara ini dalam musim pandemi begini itu digunakan untuk mobil vaksin. Ya, karena mereka alih fungsikan begitu ya, dan jadinya jemput betul. bola ya Pak ya. Nah ini ada kriteria khusus kah Pak lansia yang didatangi dengan mobil vaksin ini Pak? Nah, saya kira ya lansia tidak ada kriteria khusus. Jadi manakala nanti ada informasi misalnya dari di daerah tertentu ya dari RW-nya atau dari kepala desanya ada orang atau lansia yang seharusnya dia masuk kriteria untuk divaksin tapi dia tidak bisa jalan ke puskesmas, tentu itu dijemput ya. Dan prinsipnya kalau mobile vaksin dia tuh kan jemput bola. Kalau jadi menghampiri orang yang akan divaksin. Itu prinsipnya untuk mempermudah itu. Saat ini ada 228, kemudian tahun ini rencana juga ada lagi pengadaan baru sebanyak 139. Ini tersebar di semua desa-desa yang ada di Jawa Barat. Dan untuk diketahui ini sebetulnya hanya tinggal nambah aja nanti di mobil Maskara ini ada 2 orang tenaga kesehatan, ada 2 orang yang membantu tenaga administratif, 1 orang dokter, kemudian ada namanya semacam cooler ya untuk naruh vaksin karena vaksin harus iya itu Pak, jadi spesifikasi kendaraannya juga pastinya khusus karena kan kita tentunya menjaga kualitas vaksin. Saya membayangkan nih Pak ya, katakanlah warga Jawa Barat di Pamengpeuk somewhere dengan medan jalan yang sangat sulit. Berarti spesifikasi mobilnya juga perlu ditingkatkan. Ini jenis mobilnya seperti apa, keamanan vaksin, untuk menyimpan vaksin juga kan harus dijaga Pak, silakan. Ya, jadi mobilnya tuh mobil dia sebetulnya basic kalau istilahnya 3/4 gitu ya. Nah, itu dia ada dibentuk sedemikian rupa ya. Dia sudah seperti semacam box gitu. Nah, tadi saya katakan jadi kalau gimana mau jadi mobil vaksin sebetulnya dari segi peralatan itu tinggal nambah itu aja. Di setiap puskesmas juga mungkin ada yang namanya cool box untuk nyimpen vaksin gitu. Oke, baik. Nah, teknis screening lansia yang masuk dalam daftar vaksinasi di Jawa Barat nanti seperti apa, Pak? Nah, kalau screening kan tetap Bu. Jadi screening dokter yang melaksanakan. Tadi saya katakan. Kalau soal di mobile puskesmas kan ada dokternya. Dia di screening dulu gitu. Ya. Jadi dihampiri si orang tuanya, dia di screening. Kalau layak
lanjut divaksin. Jadi intinya tadi juga yang saya menjadi concern adalah ternyata cool box, lalu alat pendingin untuk menyimpan vaksin itu harus terjaga. Lalu apalagi Pak yang sebetulnya mungkin sampai saat ini menurut Pak Daud urgensinya lebih tinggi untuk akhirnya ke 128 unit tambahan nanti bisa mengoptimalkan pemberian vaksin secara menyeluruh. Karena kan gimana mau mencapai herd immunity kalau misalnya fasilitas dan juga aksesnya susah ke masyarakat. Ya, jadi hanya itu sebetulnya. Kemarin kalau kami bahas ini mengenai mobil vaksin, apa sih saya bilang? Ada yang khusus nggak? Jadi kalau kasarnya sih sebuah mobil minibus pun bisa. Yang penting vaksinnya terjaga gitu. Oke. Dan untuk menjaga vaksin itu hanya itu tadi. Hanya alat hanya penyimpanan cool ya box begitu tadi. ya? Alat Baik. penyimpanan vaksin itu. Jadi kapan Pak akan segera dijalankan untuk mobil vaksinasi ini? Ini saya pikir gini, ini kan di Jawa Barat ini baru Kota Bandung, Kota Bekasi kalau nggak salah yang mulai hari ini. Nah mudah-mudahan daerah-daerah lainnya segera menyusul ya, dan bisa betul-betul mengefektifkan ya sarana mobil maskara ini supaya bisa segera mobile, supaya bisa lebih cepatlah selesai. Betul, saya membayangkan kan orang tua dengan keterbatasan pengetahuan Ya. teknologi begitu ya akan sangat memudahkan. Kasihan hawatos sahurna Pak sudah sepuh gitu ya. Semoga dilancarkan Kalau semuanya. harus jalan jauh juga kan kasihan. Iya, jadi ini semoga juga jadi inspirasi untuk daerah lain ya Betul. dicontoh. Terima kasih Pak Amin. Daud sudah bersama Baik. kami. Sehat-sehat selalu. Selamat kembali bertugas.